Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Kasih tahu kanan kirinya. Kamu luar biasa hari ini. Luar biasa. Bahkan kita kedatangan jemaat baru dari Bapak Nasir. Oke, Bapak Nasir. Dan Bapak Alden. Ada Bapak Alden? Oke, kita bangkit berdiri. Bapak-bapak boleh berdiri. Pak Nasir dan Pak Alden boleh berdiri. Kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita mau sambut sahabat kita yang baru pertama kali datang ke GBI Ciseeng. Shalom, selamat datang Bapak Nasir dan Bapak Alden. Kami senang sekali Bapak Nasir dan Bapak Alden bisa ibadah bersama-sama dengan kami. Kami menunggu kedatangan Bapak pada ibadah-ibadah yang selanjutnya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam kanan kirinya boleh. Selamat datang ya Pak, Pak Nasir, Pak Alden. Welcome to Swiss Seeng. GBI Ciseeng. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Bersama Tuhan Yesus luar biasa, katakan amin. Saya mau katakan bahwa hari ini seharusnya Bapak Gembala ya yang melayani firman di tempat ini karena Bapak Gembala sedang melayani di GBI Salatiga Jawa Tengah gitu. Kemungkinan Bapak Gembala itu Senin atau Selasa pulang karena sekalian pelayanan misi. Karena Bapak Gembala itu adalah orang yang senang berpelayanan misi gitu. Dari dia sekolah Alkitab, saya terlalu jauh ya kayaknya. Saya tuh lebih senang kalau kita akrab. Katakan amin. Kalau saya ke sana kejauhan. Jadi saya mau di sini supaya Bapak Ibu bisa akrab dengan saya. Katakan amin. Jadi pelayanan itu bukan karena diukur dari yang namanya jabatannya. Kan dia mah hamba Tuhan. Kan dia mah gembala. Kan dia mah pendeta. Bukan. Gitu ya. Dia mah PDP, PDM, PDT. Enggak. Pelayanan itu enggak cuman harus seorang hamba Tuhan. Pelayanan itu juga enggak harus seorang dia pendeta. Kita semua sedang melayani di tempat ini. Katakan amin. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu bukan di dalam gereja Bapak Ibu. Amin. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah di luar gereja. Kalau di sini mah semua kayak malaikat kalau saya lihat. Kalem, duduk diem, nyembah Tuhan. Bener ada bener. Coba kalau di luar. Kena lampu merah panjang, wih itu tidak ada dusta di antara kita. Langsung tuh cuap-cuap, bener gak? Lagi kena antri di bank panjang, tuh baru ketahuan aslinya kita. Betul atau betul? Makanya saya mau katakan, kita terkadang orang Kristen baik di dalam gereja. Tapi kalau udah di dalam gereja ketahuan karakter aslinya. Makanya saya mau katakan begini, satu hal Bapak Ibu. Kita minimal kalau kita nggak bisa jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Amin. Satu orang bilang begini sama saya, dia kerja, Bugem, saya karyawan. Jadi kalau urusan-urusan doa gitu mah saya nggak bisa, saya sibuk. Tuh owner saya tuh yang rajin ke gereja, cenah ngomongnya begitu. Waduh, oh bagus dong iya, izin ke gereja nggak bisa. Kalau hari Minggu dia haleluya ke gereja paling rajin gitu ya. Tapi kalau nimbang telur di pasar main curang. Terus dia bilang begini, kalau Minggu ke gereja. Kalau nyanyi nyembah Tuhan. Tapi kalau lagi usahanya di pasar, dia lupa tuh. Dia ganjel, dia main curang. Dia nggak ngeh nih owner.
kalau anak buahnya bisa nyampein ke ibu pendeta. Saya cuma bilang begini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita memasuki yang namanya peperangan rohani. Katakan amin. Amin. Jangan sampai orang bilang begini, ke gereja, rajin kul, rajin ibadah, usaha curang, timbangan curang. Makanya saya bilang, kalau kita nggak bisa jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Kasih tahu kanan kirinya, biar ngeh. Kalau nggak bisa jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Amin. Amin. Makanya saya mau bilang kita nih jadi orang Kristen ada perlawanan yang namanya dari arus dunia. Amin. Karena setiap hari kita diperhadapkan oleh pilihan-pilihan dan tawaran-tawaran dunia. Betul atau betul? Begitu bangun tidur, kita mau cari handphone apa mau doa duduk sama Tuhan. Itu udah pilihan. Bener ya? Itu baru melek mata tuh pagi. Kita udah diperhadapkan dengan pilihan. Mau kekuatan dari Tuhan doa dulu, apa mau ngecek WA masuk dulu. Itu pilihan. Waktu kita kerja ada tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita bisa menyimpang dari firman Tuhan. Makanya saya mau katakan kita hidup adalah peperangan rohani jadi orang Kristen. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Kalau ada orang yang lihat terus dibilang gini, ya lu yang ke gereja begitu aja. Begitu. Jadi susah orang ngelihat untuk ibadah. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen hidup yang benar. Amin. Ini hari ini kayaknya firmannya tajam nih. Tajam. Supaya apa? Kita bisa kuat di dalam Tuhan. Terkadang kita perlu diasah loh. Supaya apa? Kita tahu kesalahan kita di mana. Kita lagi di medical check up nih sama Tuhan. Karena medical check up bukan hanya untuk orang sakit. Dia juga berguna buat orang sehat. Dia bisa ngecek di mana letak dia sakitnya. Katakan amin. Amin. Makanya iblis nih ya, kalau kita udah kayak begitu, dia akan berusaha semaksimal mungkin dia cari jalan untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dia cari jalan tuh. Gimana caranya? Iblis hari-hari ini kalau nggak bisa bikin kita jadi orang jahat, ingat, dia akan bikin kita jadi orang sibuk, nggak punya waktu buat Tuhan. Sorry Bugem, saya sibuk, nggak bisa ikut kul, nggak bisa doa pagi, nggak bisa doa malam. Sorry. Saya mau kasih tahu, iblis akan berusaha memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ini udah hari-hari terakhir. Makanya Alkitab bilang begini nih. Tema saya hari ini adalah taat perkataan Tuhan. Bapak Ibu, untuk jadi taat tuh susah atau gampang gak? Sekarang baca dulu deh ayatnya deh. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Belum kompak. Yang kompak. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau tanya nih, siapa yang dari lahir udah Kristen? Boleh angkat tangannya. Sedikit ya. Dari lahir udah Kristen gitu. Kalau saya mah dari lahir bukan Kristen nih masalahnya. Saya petobat baru, makanya di sini kayaknya lebih banyak petobat baru ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita udah terima Tuhan Yesus nih, Alkitab yang bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya mau tanya Bapak Ibu, hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan itu susah atau gampang? Saya tanya. Susah apa gampang? Ada yang bilang gampang tuh, ada yang bilang susah, ada yang bilang susah gampang bukan. Bener ya? Bener gak? Kita udah terima Tuhan Yesus loh. Ini ilustrasi saya. Makanya saya mau kasih tahu ilustrasi. Saya mau kasih tahu begini. Terima Tuhan Yesus dengan terima barang adalah dua hal yang berbeda. Paham ya? Terima Tuhan Yesus dengan terima barang adalah dua hal yang berbeda. Ini saya kasih ilustrasi, ini saya pernah ilustrasiin. Saya udah terima barang nih dari Betaria, WL kita yang Yahut tadi tuh, gitu ya. Ini, saya terima barang nih dari Betaria. Beta kasih ke saya. Barang ini sudah ada pada saya. Berarti barang ini dalam kendali saya. Bener gak? Ya orang barang udah dikasih ke saya mau simpen kek, saya mau buang kek, saya mau kasih orang kek, boleh gak? Boleh. Karena barang ini dalam kendali saya. Barang ini ikut saya. Betul ya? Itu kalau kita terima barang. Tapi kalau kita terima Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu. Bukan Yesus yang ikut saya. Tapi saya yang ikut Yesus. Itu bedanya. Paham sampai di sini? Paham gak? Kita udah terima Tuhan Yesus nih. Terus kita ngatur. Yesus, diem ya. Kalau saya gak ngomong diem. Gue curang-curang dikit. Dikit doang Tuhan. Tuhan pasti maklum dah. Yang penting bisa makan Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Bener atau bener? 10% Tuhan. Duh jangan Tuhan, belum bayar listrik, belum bayar anak sekolah, belum bayar ujian. Aduh banyak banget kebutuhan Tuhan. Kita ngatur Tuhan. Benar atau benar? Makanya saya mau kasih tahu. Kita terima barang itu dalam kendali kita. Betul? Kalau kita terima Tuhan Yesus, bukan Yesus yang dalam kendali kita, tapi kita yang dalam kendali Tuhan. Kendali Yesus. Siapa yang paham? Katakan amin. Amin? Ngerti ya sampai di sini ya? Makanya saya mau ngomong nih ayatnya bilang apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Susah atau gampang? Susah. Gampang. Gampang, susah. Slide berikutnya. Terus bagaimana kita bisa taat dengan perkataan Tuhan? Bagaimana caranya? Kan tadi kata Bugem gak boleh nih. Jangan lawan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ada 3 hal yang tidak boleh kita sentuh dalam hidup. Ini prinsip saya, gak boleh. Jangan disentuh 3 hal ini nih. Yang pertama, pembalasan. Pernah gak difitnah? Pernah gak diomongin orang di belakang? Pernah gak dijelek-jelekin orang? Jangan dibales. Kasih tahu kanan kirinya, jangan dibales. Karena pembalasan cuma milik Tuhan. Jangan dibalas. Dia mau ngomongin kita kek. Dia ngomongin kita di belakang karena kita terdepan. Betul? Makanya kalau dia ngomongin kita, dia jelek-jelekin kita. Dia ngomongin kita di belakang, jangan dibalas. Biarin aja. Amin. Satu prinsip buat saya. Saya gak pernah balas loh orang mau ngomong apapun tentang saya. Saya mah gak mau pusing. Silahkan. Karena satu hal yang saya tahu. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada konsekuensinya. Percaya gak? Apa yang kita lakukan, yang kita tuai, yang kita tabur, kita akan tuai. Jangan jelek-jelekin orang. Nanti digituin lagi sama orang.
Jangan nyurangin orang, nanti dicurangin lagi sama orang. Jangan ambil hak orang, nanti digituin lagi sama orang. Bener? Setiap perbuatan kita ada konsekuensi loh. Makanya kalau lagi ada orang yang jelekin kita, jangan dipintar. Jangan dibalas. Amin. Biarin aja. Iya biarin, tapi statusnya. Wih. Tapi ini firman ya, ini firman. Ini firman untuk kita semua. Katakan amin. Amin. Makanya jadi orang Kristen, kita masuk dalam pertempuran rohani, karakter. Kita kalau mau ngikutin arus dunia, timbangan mah dikit-dikit, ya yang penting bisa makan bugem. Kompromi. Gak apa-apa bugem, boleh bener dikit ya. Kompromi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, surga gak bisa terima dosa sedikit pun. Jangankan ngintip, tahu ngintip masuk aja gak bisa. Melihat keindahannya aja gak bisa. Makanya saya mau kasih tahu, jangan main-main sama dosa. Katakan amin. Apa yang gak boleh disentuh? Yang pertama tadi apa? Pembalasan. Yang kedua, milik Tuhan. Wih, jangan disentuh. Saya paling antipati namanya sama milik Tuhan. Saya kalau harus kembalikan 10% punya Tuhan, saya kembaliin. Saya gak mau. Kita diberkati Tuhan, kita punya uang saat ini. Bapak Ibu tahu, itu ujian dari Tuhan. Kenapa? Waktu kita diberkati Tuhan, kita gak bisa memberkati orang. Padahal di dalam berkat yang kita punya, ada berapa persen itu punya hak miliknya, kita orang yang gak mampu kita kasih. Itu namanya benih. Katakan amin. Amin. Makanya pelayanan yang sesungguhnya itu bukan di dalam gereja. Di luar bagaimana kita? Keluar pintu gereja, itu aslinya kita tuh. Katakan amin. Amin. Waduh ibu udah ngomongin 10%, udah ngomongin duit mulu nih ibu nih. Duit lagi, duit lagi. Listrik, gereja mau bayar listrik kali ibu yang ngomongin duit mulu bu. Pasti kayak gitu. Saya mau kasih tahu. Kalau yang namanya milik Tuhan jangan disentuh Bapak Ibu. Saya kalau harus tabur ke gereja saya tabur. Saya 10% saya kasih. Saya ngeri, saya gak mau. Saya gak mau sentuh yang namanya milik Tuhan. Saya tahu porsi saya hamba Tuhan. Saya ngerti kebenaran. Tidak ada darah penghabusan dosa. Kalau kita berbuat dosa kita udah ngerti namanya itu kebenaran. Ngeri buat saya. Wow. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Pembalasan. Jangan sentuh yang namanya pembalasan. Udah jangan pusing. Orang mau ngapain lu jangan biarin aja. Yang kedua. Jangan sentuh milik Tuhan. Kembaliin. Kembaliin aja. Karena tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan ketika kita menabur kebaikan. Menabur apapun, Tuhan pasti berikan berlipat kali ganda. Kan saya udah bilang, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Kalau emang itu milik Tuhan, kembaliin. Jangan takut. Ujilah aku, kata Tuhan. Berani gak kita nguji Tuhan? Orang kita masih khawatir. Bener kan? Makanya hidup di dalam Tuhan itu gak gampang. Kita udah terima Tuhan Yesus, hidup di dalam Dia, wih, susah banget. Yang ketiga apa? Yang jangan gak boleh disentuh. Bapak Ibu tahu? Jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Saya mah angkat tangan, gak mau. Ngeri saya. Kalau Tuhan udah pilih dia, jangan diusik-usik. Berhadapan langsung dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, bukan urusan kita. Tapi urusan dia dengan jangan dihakimi. Ada 3 pembalasan buat saya. 1, jangan balas. Apapun orang mau lakukan jangan dibalas. Yang kedua, milik Tuhan, kembaliin, kasih. Kalau orang butuh, kasih. Kalau ada. Yang ketiga,
Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kau akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya saya bilang begini, ini firman lagi disampaikan nih ya. Terkadang ada perlawanan. Sebelahnya ngomong gini, tuh Bugem bohong tuh ngomong. 10%, Bugem nggak jadi saya. Saya butuh duit Bugem. Ya timbangan dikit mah Bugem wajar. Kan kita namanya juga usaha. Wih, nggak bisa kompromi. Sorry, saya udah ngomong nih. Ini benih lagi ditanam. Saya udah ngomong, jangan main-main sama dosa. Kalau punya usaha yang jujur, punya bisnis yang benar, jangan nipu. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen tuh berat. Peperangan rohani, banyak tawaran. Kau mau pilih mana? Banyak jalan menuju Roma. Emang banyak jalan kalau menuju Roma. Tapi kalau menuju Yesus, sorga cuma satu. Makanya jangan main-main. Nggak ada alternatif, jalan kucing, jalan cacing, jalan tikus, nggak ada. Nggak ada. Amin. Amin. Slide selanjutnya. Nah, dia bilang begini nih. Kita baca ya. 1, 2, 3. Nah, saya mau kasih tahu. Ini firman Tuhan bilang. Kita lagi dikasih tahu nih. Dia nentang tuh. Makanya karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Susah. Karena firman tuh dilawan udah. Ngelawan terus kalau diomongin firman. Ah boleh. Ah kecil. Makanya saya bilang, bagaimana kita bisa taat dengan perkataan Tuhan? Yang pertama apa? Jangan lawan firman Tuhan. Karena hari-hari ini Alkitab bilang apa? Akan datang orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kalau ngomongin perpuluhan, jangan ke gereja situ ngomongin duit mulu. Jangan gereja itu ngomongin ini mulu, pasti kayak gitu. Dia maunya yang nyenengin kuping dia doang. Ini hari-hari ini. Slide berikutnya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan, saya mau kasih tahu, firman ini kalau Anda nggak dewasa, Anda tersinggung. Makanya Alkitab bilang apa? Kedewasaan penuh. Jangan tersinggung. Cuman anak kecil yang butuh susu, betul? Kita dikasih susu mulu, bisa jalan gak ke gereja? Letoy. Karena gak bisa dikasih makanan keras. Terkadang kita butuh makanan keras supaya tubuh kita, jasmani kita kuat. Katakan amin. Kenapa iman perlu diuji? Kenapa? Supaya kita kuat dan menjadi kekuatan buat orang lain. Katakan amin. Amin. Set selanjutnya. Baca 1, 2, 3. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, kalau kita nih denger firman, nggak konsen, nggak fokus, jadinya begini. Diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tuh di YouTube banyak nggak? Makanya jangan salah nonton YouTube. Nggak ada tuh perpuluhan. Itu mah perjanjian lama, itu mah dongeng. Oleh kelicikan siapa? Permainan palsu siapa? Manusia loh. Sehingga kita sesat. Sesat udah kita nyasar tuh dari firman. Orang dibuat kok di YouTube juga itu sama dia. Cuma satu. Gak ngerti firman. Amin. Makanya jangan sampai kesesat. Kasih tahu kanan kirinya, jangan tersesat. Ini kalau kita diombang-ambing nih, ilustrasinya begini ya. Biar paham, biar paham. Ayo.
Tante Beta yang cantik. Sama Nadia sini. Kita jangan sampai terombang-ambing oleh yang namanya pengajaran-pengajaran di YouTube. Kanan saya. Bapak Ibu tahu, kalau kita nih terombang-ambing angin-angin pengajaran, ini modelnya begini. Bener gak sih tuh Tuhan udah mau datang? Sampai sekarang Tuhan belum datang-datang. Bener gak sih? Tanya orang-orang. Bener gak? Bener gak? Begini nih kita nih kalau denger firman nih. Kayak ombang-ambing angin. Bener gak? Ini saya kira-kira kuat ngapain diarapi begini terus ya? Begini. Makanya saya bilang nih kita kalau denger firman, denger arus-arus angin pengajaran yang terombang-ambing kita begini nih. Gak bisa begini nih. Fokus begitu. Gak bisa. Perpuluhan bener gak sih tuh? Itu kayaknya bener, bohong. Thank you Nadia. Makasih sayang. Saya mau kasih tahu. Firman Tuhan gak mungkin bohong. Kalau dia gak penting gak mungkin ditulis. Betul atau betul? Jangan udah kayak angin-angin pengajaran begini. Bingung kita. Ini firman bener apa enggak sih? Amin. Fokus. Fokus. Katakan amin. Yang berikutnya. Bagaimana kita bisa taat dengan perkataan Tuhan? Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Jangan lawan firman Tuhan. Jangan lawan. Firman Tuhan tuh iya dan amin. Dia kalau salah gak mungkin ditulis di Alkitab. Makanya jangan dilawan. Yang kedua, perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Ini penting. Ini penting. Waktu kita mendengar firman Tuhan, ini penting banget nih. Kadang-kadang nih, orang saking indahnya tuh hadirat, dia begini nih. Amin. Gitu. Kanan, kiri. Karena ngantuk. Kasih tahu kanan kirinya jangan ngantuk. Amin. Enggak ngantuk sih Bugem, tapi handphonenya sosial media terus. Wih, coba lihat kanan kirinya. Ada yang lagi main sosmed nggak? Coba lihat kanan kirinya, ada nggak? Nah, iya kan? Makanya fokus cara kita mendengar. Ini yang paling penting. Ayatnya bilang begini loh. Nih, ayatnya bilang begini. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman. Ya, ayatnya bilang gitu ya. Tentang apa? Kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat ngapain? Wih, ngeri banget. Merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di, saya mau kasih tahu, si jahat itu siapa sih? Iblis. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Tapi Alkitab bilang apa? Merampas. Jadi iblis gak nyuri lagi loh. Bapak Ibu tahu gak? Bedanya nyuri sama ngerampas. Tahu bedanya? Kalau nyuri teh cicing, diem-diem. Teh taunya nyolong gitu ya. Nyuri, diem-diem. Itu namanya nyuri, mencuri. Diem-diem. Tapi dikatakan ini Alkitab bilang apa? Wih, dirampas depan kita. Paham ya? Iblis itu bukan nyuri lagi, tapi merampas. Saya mau kasih tahu, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, iblis udah gak nyuri lagi. Tapi dia rampas langsung. Bapak Ibu tahu, kenapa iblis bukan nyuri tapi dia ngerampas dari kita? Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Waktu kita duduk, ini hal yang vital nih, saya mau kasih tahu. Hal yang paling vital waktu kita dengar firman Tuhan. Katakan amin. Benih lagi ditanam,
di depan sama saya. Kalau Anda nggak fokus, iblis begini, rampas, bohong, tuh, jangan percaya. Kayak begitu, perampasan iblis tuh. Paham? Makanya saya nggak heran, iblis itu nggak nyuri. Alkitab bilangnya apa? Merampas. Ngeri loh. Dirampas langsung sama iblis. Amin. Karena duduk di kaki Tuhan, dengerin firman Tuhan, ini paling fatal dan paling vital. Wih, kalau kita nggak fokus, lupa firman Tuhan. Makanya timbangan dimainin. Bener nggak? Orang jahat dibales. Bener nggak? Karena benihnya dirampas sama iblis. Jadi benih itu nggak tumbuh di hati kita, tapi mati. Karena diambil, bukan dicuri. Paham ya? Perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Pengaruh banget. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Yang ketiga. Ini yang terakhir nih. Cepet ya. Gak apa-apa. Firman Tuhan itu yang penting nyampe pesannya. Bagaimana kita taat perkataan Tuhan? Bagaimana? Baca, dan renungkan firman Tuhan supaya kita, saya mau kasih tahu. Kalau kita dengar firman cuma dari ibadah raya doang nih, nggak cukup. Nggak bisa. Nggak bisa berakar Bapak Ibu, sorry. Saya mau kasih tahu, ngerti nggak ngerti, baca. Sekarang udah banyak loh Alkitab yang bisa audio ya, kalau nggak salah ya. Betul? Iya. Sekarang udah canggih. Nggak ada alasan tulisannya terlalu kecil Bu Gem. Aduh lagu lama, kaset kusut. Nggak ada alasan orang baca firman. Tidak ada dampak yang begitu besar untuk pertumbuhan rohani kita kalau kita tidak baca Alkitab. Katakan amin. Ayatnya bilang begini. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Katakan amin. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Berakar di dalam Tuhan. Itu gak gampang. Mesti dengerin. Kan saya udah bilang. Sangat vital waktu kita ngedengerin firman itu sangat vital banget. Ini otak kita melayang-melayang kemana nih? Lagi lihat handphone, mikirin utang, mikirin jemuran. Apa mikirin besok, ntar kita habis ibadah mau makan apa ya? Bulan puasa pada tutup, mau kemana ya? Bener ya? Ini pikiran rawang kemana-mana, makanya saya mau kasih tahu. Medan pertempuran kita adalah di pikiran. Hati-hati makanya dengan pikiran. Rawang kemana-mana. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kita untuk bisa bertumbuh, nggak cuma bisa baca Alkitab cuman hari Minggu doang. Di layar. Dari hamba Tuhan itu pun. Udah gitu kalau kita lagi ngomongin Daud, ngomongin Adam, ngomongin Musa, nggak kenal. Maunya dikenalin mulu. Lah orang nggak pernah dibaca Alkitabnya, gimana bisa kenal? Makanya saya mau kasih tahu. Supaya kita berakar di dalam dia. Dan bertambah teguh di dalam dia. Ngerti, nggak ngerti, apa? Baca. Kasih tahu kanan kirinya. Baca firman Tuhan. Amin. Amin. Karena orang Kristen itu rentan kalau nggak pernah baca firman Tuhan. Saya mau kasih tahu ilustrasi begini. Kakak Beta yang cantik. Kita mau kasih ilustrasi. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah air yang hidup. Betul ya? Ini apa Bapak Ibu? Batu. Ya, kita lihat. Saya mau masukin.
Saya tanya, batu ada di dalam air enggak? Air ada di dalam batu enggak? Belum tentu. Enggak ada. Batu bisa menyerap air? Enggak bisa. Batu ada di dalam air? Ada. Air ada di dalam batu enggak? Enggak. Kebanyakan dari kita, orang Kristen batu. Kita di dalam Yesus. Tapi firmannya kagak ada. Tabrak terus makanya. Makanya dosa itu menarik Bapak Ibu. Makanya banyak yang jatuh. Kalau dosa nggak menarik, nggak akan banyak yang jatuh dalam dosa. Bener nggak? Amin. Kita dalam Yesus. Tapi firmannya nggak dalam kita. Makanya bisnis mau gimana, timbangan, hajar. Karena kita cuma di dalam Yesus. Firmannya nggak di dalam kita, di luar. Jadi disebutnya Kristen batu. Yang benar itu begini. Saya mau kasih tahu. Tisu ada di dalam air enggak? Air ada di dalam tisu enggak? Kita kudu begini. Yesus di dalam kita. Tapi firmannya ada enggak di dalam Anda? Kita serap enggak nih firman disampaikan lagi hari Minggu? Makanya kita enggak gampang jatuh dalam dosa. Karena kita enggak begini. Betul? Kita kuat. Fokus. Katakan amin. Siapa yang diberkati? Paham sampai di sini? Mau lihat deh, godang. Saya mau kasih tahu. Kita harus jadi orang Kristen yang taat perkataan Tuhan. Amin. Karena cuma firman Tuhan yang bisa menjadi dasar hidup kita. Amin. Jangan jadi Kristen batu. Kasih tahu kanan kirinya. Jangan jadi Kristen batu. Kita di dalam Tuhan tapi firmannya gak ada di dalam kita. Amin. 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 Kita bangkit berdiri. Saya mau kasih tahu satu hal. Slide yang terakhir bilang begini. Hidup adalah kumpulan firman Tuhan yang kita renungkan dan lakukan. Ini quote saya, boleh difoto. Hidup adalah kumpulan firman Tuhan yang kita renungkan dan lakukan. Bapak Ibu, sorry, saya mau ngomong. Iblis gak pernah takut sama orang yang sering baca Alkitab. Iblis gak pernah takut sama orang yang ke gereja, bisa ngusir setan, bisa ikut kul, gak pernah takut iblis. Amin. Kita mau ngomongin masalah Adam, ngomongin Alkitab, ngomongin masalah Musa. Iblis bilang gini, gua ada di sono. Bener gak? Iya. Kita mau ngomongin apa sama iblis? Orang iblis bilang gua ada di sono. Kita mau ngomongin tentang sorga. Iblis bilang apa? Lah gue dari sono. Diusir. Bener gak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Apa bedanya kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus dengan iblis? Apa bedanya? Kita mau ngomongin Adam, dia bilang begini, saya ada di sono. Gue tahu sejarahnya. Kita mau ngomongin nyanyi, penyembahan. Iblis juga dulu pemuji penyembah di sorga. Karena kesombongannya dia diusir keluar sama Tuhan. Lucifer. Baca Alkitab gak? Makanya saya mau kasih tahu. Apa bedanya kita dengan iblis? Ini bedanya. Waktu Roh Kudus jamah engkau siang hari ini, engkau dengar firman Tuhan, masuk dalam hatimu, kau bisa taat dengan firman Tuhan. Disuruh berdiri, kau taat sama firman Tuhan.
Iblis bisa taat dengan firman Tuhan? Gak bisa. Bedanya kita dengan iblis, ketaatan. Makanya saya kasih tema, taat perkataan Tuhan. Karena cuma kita yang punya masalah ketaatan. Iblis gak punya. Amin. Itu bedanya. Amin. Kalau kita gak bisa taat sama firman Tuhan, kita lawan firman Tuhan. Tadi poin yang pertama. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Kalau gak bisa taat? Iblis. Karena cuman manusia yang bisa dijamah hatinya melalui Roh Kudus. Dimampukan hatinya. Sehingga dia taat akan firman Tuhan. Iblis gak pernah bisa taat dengan Tuhan. Makanya dia terusir dari sorga. Bedanya kita dengan iblis. Kita bisa taat akan firman-Nya. Iblis gak bisa. Saya mau kasih tahu siang hari ini. Benih yang ditanam firman Tuhan kepada hati Anda pada siang hari ini. Tangkap. Jangan dirampas oleh iblis. Katakan amin. Amin. Jangan sampai dirampas. Tanam di hatimu. Matraikan.